Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan kami mahasiswa jurusan Tadris Matematika dengan mata kuliah Metode Numerik. Kami akan membahas tentang interpolasi, di mana kami adalah kelompok 2 beranggotakan Alfiana Nurmasitoh, Wahyu Setiawan, Cynthia Andriani, Ines Yuniarti, Nurul Aulia, Nur Abidah, dan yang terakhir Aisyah Fidi Astanti. Nah, kami akan membahas subbab ada 6, yaitu pengertian dari interpolasi itu sendiri, interpolasi linear, interpolasi kuadrat, spline kubik, polinomial Newton, dan polinomial large. Saya Ines Yuniarti dengan NIM 2619086 akan menjelaskan tentang pengertian dari interpolasi itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, para ahli multidisiplin sering bekerja dengan sejumlah data diskrit dari hasil pengamatan, pengukuran, ataupun data-data literatur. Data yang dimiliki umumnya memiliki pola, dapat berupa polinomial atau mengelompok. Interpolasi ini merupakan proses menebak nilai data dengan memperhatikan data yang dimiliki. Nah, contohnya ini. Data pengukuran berikut menunjukkan hubungan antara beban yang diberikan kepada sebuah papan penopang dan waktu yang diperlukan hingga penopang jatuh patah. Nah, jadi kita bayangin aja nih, sebuah papan dikasih beban 10 kilo, maka akan patah dalam jangka waktu 68 jam. Kalau bebannya 20 kilo, berarti patahnya 57 jam. Kalau bebannya 30, patahnya dalam waktu 50 jam. Begitupun seterusnya. Nah, kalau ditanya nih, kalau bebannya 46 kilo, berapa jam yang diperlukan agar penopang itu menjadi patah? Kan kita tidak mungkin melakukan pengamatan lagi karena angka-angka ini sudah mutlak dengan hasil pengamatan. Nah, untuk tahu hasilnya itu seperti apa, kita memerlukan interpolasi yang fungsinya untuk menebak nilai data dengan memperhatikan data-data yang sudah kita miliki. Itu. Interpolasi merupakan teknik mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Nah, di sini saya punya data dengan X1, X2, X3 dengan hasil Y1, Y2, dan Y3 yang berwarna hitam. Untuk memprediksi seandainya saya menaruh data di X1 yang berwarna merah, itu bisa ditebak memprediksinya itu hasilnya itu berapa. Nah, jadi fungsinya itu menggunakan interpolasi. Baik, saya Wahyu Setiawan NIM 2619076 akan menjelaskan tentang interpolasi linear. Dengan menghubungkan dua buah titik data dengan garis lurus, diketahui nilai fungsi titik x0 yaitu fx0 dan di titik fx1 akan dicari nilai fungsi di titik x yaitu f1x. Dalam hal ini, indeks 1 pada f1x menunjukkan interpolasi polinomial order 1. Bisa dilihat gambarnya. Jika kurang jelas, di makalah ada gambar seperti ini. Nah, langsung saja dari gambar PC per AB sama dengan DE per AD. Maka F1x dikurangi Fx0 bagi X kurangi X0 sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0 dikali X kurangi X0 dalam kurung. F1x sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0 dalam kurung X dikurangi X0 dengan Fx1 dikurangi Fx0 bagi X1 dikurangi X0 kemiringan garis prosentase kesalahan pola interpolasi linear yaitu epsilon T harga hasil perhitungan kurangi harga benarnya bagi harga sebenarnya dikali 100%. Ya, agar lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh yang pertama. Akan dicari nilai
len 2 dengan nilai len 2 sama dengan 0,693141718. Jika diketahui data len 1 sama dengan 0, len 6 sama dengan 1,7917595 dengan x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 6. Maka untuk len 2 sama dengan f1 dalam kurung 2 sama dengan f x0 ditambah f x1 dikurangi f x0 dibagi x1 dikurangi x0 dikali dalam kurung x kurangi x0. F1 dalam kurung 2 sama dengan, baik kita ganti f x0 dengan 0 ditambah f x1 nya diganti dengan 1,179175995 dikurangi f x0 nya yaitu 0 bagi x1 nya yaitu 6 kurangi x0 nya yaitu 1 dikali dalam kurung x nya yaitu 2 dikurangi x0 nya yaitu 1. Alhasil yaitu 0,35835190 berdasarkan kesalahan epsilon t sama dengan 0,693141718 dikurangi 0,35835190 dibagi 0,69314718 dikali 100% sama dengan 48,3%. Apabila ingin lebih teliti dapat didekati dengan interpolasi yang lebih kecil dengan x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 4 di mana len 1 sama dengan 0 dan len 4 sama dengan 1,3862944. Maka untuk len 2 yaitu di sini cuma kita coba lebih kecil interpolasinya, ini angkanya cuma diganti. Kalau yang di atas itu x1 nya 6, kalau yang di bawah itu x1 nya sama dengan 4. Langsung saja f1 dalam kurung 2 sama dengan tetap x0 nya itu f x0 nya itu 0 ditambah f x1 nya diganti dengan 1,386294 dikurangi f x0 nya itu 0 per x1 nya kita masukkan yaitu 4 kurangi x0 nya kita masukin yaitu 1 dalam kurung x nya kita ganti dengan 2 dikurangi x0 nya kita ganti dengan 1. Alhasil yaitu 0,46209813. Besar kesalahan epsilon t sama dengan 0,693141718 dikurangi 0,46209813 bagi 0,693141718 dikali 100%, yaitu hasilnya 33,3%. Kesimpulannya, semakin kecil interval antar titik data, hasil perkiraan interpolasi akan semakin baik. Akan lebih jelasnya lagi, kita ke contoh soal yang kedua. Diketahui suatu nilai tabel distribusi student T sebagai berikut. T5% sama dengan 2,015, T 2,5% yaitu 2,571. Berapa T4%? Di sini yang dicari yaitu T4%. Langsung saja jawab. X0 sama dengan 5, F x0 sama dengan 2,015, x1 sama dengan 2,5, f x1 sama dengan 2,51.
2,571. X4 yaitu 4 yang kita cari yaitu fx. Dilakukan pendekatan dengan order 1. f1x sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0 dikali dalam kurung x kurangi x0. Langsung saja kita masukin f1x nya kita masukkan dengan 4 sama dengan fx0 langsung kita kali dengan 2,015 ditambah fx1 dikali dengan 2,571 dikurangi fx0 nya langsung kita kali dengan 2,015 dibagi x1 nya diganti dimasukkan dengan 2,5 kurang x0 kita masukkan yaitu 5 dikali dalam kurung x nya masukkan dengan 4 dikurangi x0 dimasukkan angka 5. Alhasil yaitu 2,2374 kita bulatkan menjadi 2,737. Kita bulatkan menjadi 2,237. Terima kasih. Selanjutnya, saya Nur Abidah NIM 2619103 akan menjelaskan mengenai interpolasi kuadratik. Apa sih interpolasi kuadratik? Interpolasi kuadratik adalah metode penyempurnaan setelah interpolasi linear. Karena apa? Banyak kasus dengan menggunakan interpolasi linear tidak memuaskan, sebab fungsi yang diinterpolasi berbeda cukup besar dari fungsi linearnya. Untuk itu, digunakan polinomial lain yang berderajat 2 atau interpolasi kuadrat atau lebih mendekati kepada fungsinya. Interpolasi kuadrat digunakan untuk mencari titik-titik antara 3 titik buah, seperti contoh titik P1 yaitu x1, y2, kemudian titik P2 yaitu x2, y2, dan titik P3 yaitu x3, y3 dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Nah, sudah diterapkan pada gambar 1, grafik interpolasi kuadratik. Nah, di situ kan ada titik P1, P2, dan P3. Kemudian yang dicari adalah titik Q. Untuk memperoleh titik Q, untuk memperoleh titik Q, x, y digunakan interpolasi kuadratik sebagai berikut. Dengan rumus y sama dengan y1 x min x2 dalam kurung x min x3 per dalam kurung x1 min x2 dalam kurung lagi x1 min x3 ditambah y2 kali x plus x min x2 dalam kurung x min x3 per x2 min x1 dalam kurung x2 min x3 ditambah, itu ada typo sedikit, yang dimaksud adalah y3 x min x1 dalam kurung x min x2 per x3 min x1 dalam kurung lagi x3 min x2. Untuk lebih mendalami lagi, untuk bisa memahami lagi konsep interpolasi kuadratik, disajikan sebuah contoh soal, yaitu carilah nilai ln 3 dengan menggunakan metode kuadratik berdasarkan data berikut. Datanya yaitu x 1, 1,5, 2, 2,5, 3,5, dan 4. Kemudian untuk y-nya yaitu y sama dengan ln x. Terdapat 0, 0,4054651,081. Kemudian yang selanjutnya
0,6931471806. Selanjutnya 0,9162907319. Selanjutnya 1,2527629668. Selanjutnya 1,386294361. Kemudian, bandingkan hasil bila menggunakan X sama dengan 1,1,5 dan 4 dengan X 2,5, 3,4 dan 4. Untuk membandingkan hasil yang diperoleh, hitung pula besar kesalahan. Jika diketahui nilai eksak dari len 3 sama dengan 1,0986,12289. Penyelesaian diketahui seperti tabel yang sudah saya tadi bacakan. Kemudian diketahui lagi nilai eksak dari len 3 sama dengan 1,0986,12289 dengan menggunakan titik-titik yang tadi diminta, yaitu len 1, len 1,5 dan len 4, di mana letak titik len 1 sama dengan 0, len 1,5 sama dengan 0,4054651081. Kemudian untuk len 4 sama dengan 1,386294361, di mana nanti titik-titik tersebut akan menempati rumus untuk mencari Y. Kemudian di sini kita mencari titik P1, P2, P3, di mana P1 diperoleh 1,0, titik P2 1,5 dengan 0,4054651081 dan titik P3 4,1,386294361. Kemudian tadi kan sudah diketahui rumusnya, yaitu Y sama dengan Y1 X min X2 X min X3 per X1 min X2 X1 min X3. Kemudian ditambah plus Y1 dengan rumus X min X2 X min X3 per X2 min X1 X2 min X3 plus Y3 X min X1 X min X2 X min X1 X min X3 min X2. Kemudian dimasukkan, di mana Y1-nya tadi 0, kemudian 3 min 1,5, 3 min 4 per 1 min 1,5, 1 min 4. Ditambah Y2-nya 0,4054651081 dengan rumus tadi dimasukkan 3 min 1, 3 min 4 per 1,5 min 1, 1,5 min 4 plus titik Y3-nya yaitu 1,386294361, kemudian dimasukkan 3 min 1, 3 min 1,5, 4 min 1, dan 4 min 1,5. Setelah dihitung, ditemukan bahwa Y1-nya tadi 0 plus Y2-nya dimasukkan, sudah dihitung dan ditemukan nilai 0,6487444173 plus Y3-nya 0,5545177444. Kemudian ditambahkan sehingga menghasilkan nilai 1,203261917. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya dengan menggunakan titik len 2,5 min len 3,5 dan len 4, di mana len 2,5
menempati dengan nilai 0,9162907319, len 3,5 1,252762962968, dan len 4 dengan nilai 1,386294361. Kemudian ditentukan P1, P2, P3-nya, kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya yang sama, dan menghasilkan nilai Y1 0,30 5430 244 plus Y2-nya 1,25 27 62 968. Kemudian dikurangi 0,4620981204 dengan hasil setelah dihitung menemukan hasil 1,09609092. Kemudian kita bandingkan dengan galatnya. Tadi kan sudah diketahui bahwa nilai eksaknya dari len 3 adalah 1,0986122289. Kemudian dengan menggunakan titik len 1, len 1,5 dan len 4, tadi kan sudah dihitung dan menghasilkan nilai 1,203261917 dikurangi nilai galat dari len 3 yaitu 1,0986122289 dan menghasilkan nilai 0,10464962968. Kemudian dengan menggunakan titik len 2,5, len 3,5 dan len 4. Tadi kan sudah dihitung dan menemukan hasil 1,09609592 dikurangi nilai eksak dari len 3 yaitu 1,0986122289 dan menemukan hasil min 0,0025171797. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kemudian dilanjutkan ke penjelasan selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang spline kubik. Spline kubik Sx yang menginterpolasikan titik-titik x1, f1, x2, f2 sampai xn, fn. Dengan x1 kurang dari x2 kurang dari sampai xn dapat dinyatakan sebagai Sx sama dengan S1x. Untuk x kurang dari sama dengan xn plus 1 lebih dari sama dengan sn, di mana i sama dengan 1, 2 sampai n kurangi 1. Di mana si adalah polinomial pada 3, PSI sama dengan DI ditambah CI dikali X kurang SI ditambah BI dikali X kurang SI kuadrat ditambah AI dikali X kurang SI pangkat 3. Adapun syarat-syaratnya, SI sama dengan XI ditambah 1 XI. Turunan pertama SI, XI sama dengan turunan pertama SI ditambah 1 XI. Kemudian ada turunan kedua SI dikali SI sama dengan turunan kedua SI ditambah 1 kali XI. Kemudian ada contoh soalnya. Buatlah interpolasi spline kubik untuk data berikut ini. Ada tabel yaitu X sama Y. X-nya ada 0, 1, 2, 3 dan Y-nya 0, 1, 4, 5. Terhadap syarat batas, turunan X, X0 sama dengan turunan S0 sama dengan C0 sama dengan 2. Dan turunan pertama SXN sama dengan turunan pertama S3 sama dengan CN sama dengan 2. Penyelesaiannya, lebar subinternal pada sumbu X, H1 sama dengan H2 sama dengan H3 sama dengan H4, itu nilainya 1. Dan beta terbagi pertama dengan mengingat bahwa DI sama dengan FXI Y sama dengan YI, yaitu dimana D1 dikurangi D0 dibagi H0 sama dengan 1, D2 dikurangi D1 dibagi H1 sama dengan 3, D3 dikurangi D2 sama dengan dibagi 2 sama dengan 1. Adapun persamaan matriks dapat ditulis sebagai berikut.
ada matriks 2, 1, 0, 0, 1, 4, 1, 0, 0, 1, 4, 1, 0, 0, 1, 2. Dikali matriks B0, B1, B2, B3 sama dengan 3 dikali matriks 1 min 2, 3 min 1, 1 min 3, 2 min 1. Dikali matriks min 3, 6 min 6, 3. Selanjutnya diperoleh B0 sama dengan min 3, B1 sama dengan 6, B2 sama dengan min 6, B3 sama dengan 3. Selanjutnya disubstitusikan ke persamaan kolom 3 titik 1 untuk memperoleh koefisien lain dari spline kubik. A0 sama dengan 3 dikurangi min 3 dibagi 3 sama dengan 2. A1-nya sama dengan min 3 dikurangi 3 sama dibagi 3 sama dengan min 2. A2 sama dengan 3 dikurangi min 3 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian ada D0. D0-nya sama dengan 0 dan D1 sama dengan 1. D2 sama dengan 4. C0 sama dengan 1 dikurangi sepertiga dikali 3 ditambah 2 dikali min 3 sama dengan 2. C1 sama dengan 3 dikurangi sepertiga dikali min 3 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 2. C2 sama dengan 3 dikurangi sepertiga min 3 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 2. Kemudian ada persamaan spline kubik. S0 sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 2x untuk x elemen 0,1. Dan S1 sama dengan min 2 x min 1 pangkat 3 ditambah 3x min 1 kuadrat ditambah 2 x min 1 ditambah 1 untuk x elemen 1,2. S2 sama dengan 2 x min 2 pangkat 3 ditambah 3x min 2 kuadrat ditambah 2 kali x min 2 ditambah 4 untuk x elemen 2,3. Selanjutnya saya Nurul Aulia NIM 2619090 akan menjelaskan mengenai polinom Newton. Perhatikan skema bentuk polinom Newton. Yang pertama yaitu P1x sama dengan P0x plus A1x min x0, maka menjadi P0 nya menjadi basisnya yaitu A0 plus A1x min x0. Selanjutnya P2x sama dengan P1x plus A2x min x0 x min x1. Px-nya menjadi A0 plus A1 x min x0 plus A2 x min x0 x min x1. Nah, yang kedua ini bisa dilakukan dengan cara rekursif, yaitu derajat pertama ditambah dengan kedua. Yang ketiga juga sama, tetapi derajat kedua ditambah dengan ketiga, maka menjadi A0 plus A1 x min x0 plus A2 x min x0 x min x1 plus A3 x min x0 x min x1 x min x2 sampai dengan Pn x sama dengan Pn1 sampai dengan N1 ya. Nah, selanjutnya nilai konstanta yang tadi A0, A1, A2 sampai AN. Nah, nilai tersebut merupakan nilai selisih terbagi dengan masing-masing. A0 menjadi Fx0, A1 menjadi Fx1 x0, A2 menjadi Fx2 x1 x0. Untuk mendapatkannya tinggal pembagian aja. Nah, sampai dengan AN. AN menjadi Fxn xn-1 x1 x0, yang mana Fx1 xj sama dengan Fi min Fxj dibagi dengan rentangnya x1 min xj. Nah, Fx1 xi xj xk
Ek lebih kecil daripada Xj lebih kecil daripada Xi. Nah, menjadi Fi, Xj min F Xj Ek dibagi Xi min Xk sampai dengan n-1 sampai dengan X0. Nah, karena ketetapan A0, A1, dan A2 sampai dengan AN merupakan nilai selisih terbagi, maka polinom Newton disebut juga dengan polinom interpolasi selisih terbagi Newton. Nah, nilai selisih terbagi ini dapat dihitung dengan tabel yang disebut dengan tabel selisih terbagi. Misalkan disajikan suatu tabel selisih terbagi untuk 4 titik, N sama dengan 3 sebagai berikut. Nah, diketahui Xi, X0, X1, X2, X3 dan Y sama dengan Fxi, Fx0, X1, X2, Fx3. Nah, selanjutnya selisih terbaginya, skemanya dimasukkan saja. Maka selisih terbagi 1 Fx1, X0, Fx2, X1, Fx3, X2 sampai dengan selisih terbagi 3. Nah, sebagai contoh, hitung F92 dari nilai Xy yang diberikan pada tabel di bawah ini dengan polinom Newton derajat 3. Nah, diketahui Xi dan Y. Nah, cara penyelesaiannya yaitu pertama kita menghitung nilai selisih terbagi dengan tabel seperti tadi, yaitu kan sudah diketahui Xi dan Y-nya, tinggal kita masukkan selisih terbagi 1, selisih terbagi 2, selisih terbagi 3. Nah, dengan cara seperti ini, Fx2, X1 sama dengan Fx2 min X1. Misalkan selisih terbagi 1 kan, jadi dimasukkan X2-nya. X2 mana? X2 berarti 2 kali 2, 251, 292. Nah, dikurangi X1-nya 2197225 dibagi rentannya X2 min X1. X2 berapa tadi? 95 dikurangi 90. Nah, jadi sama dengan 0,8134. Nah, Fx2 X1 X0. Fx2 X1 dikurangi Fx1, X0 dibagi dengan rentangnya X2 min X0 sama dengan 0,18134 dikurangi 0,11783 per 95 min 80 sama dengan min 0,00433. Nah, dan seterusnya sampai selisih terbagi ketiga. Maka nanti hasilnya akan ditemukan. Nah, Oke, saya Cynthia, NIM 2691079 akan sedikit menjelaskan mengenai polinom Langre. Polinom Langre ini bisa kita dapatkan dari penurunan polinom Newton. F1x sama dengan Fx0 plus X min X0 dikali Fx1, X0. Bila kita jabarkan Fx1, X0, maka akan kita dapatkan polinom Langre yang orde 1. Ini adalah polinom Langre orde 1 atau polinom lanjar atau polinom linier. Lalu bila kita misalkan Fx0 nya ini sebagai A0 dan X min X0, X1 min X0 ini sebagai L0, maka persamaan polinom Langre
orde ke-1-nya yaitu F1X A0L0 plus A1L1. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa menentukan bentuk umum dari polinom Langre untuk orde ke n, yaitu Fn x sama dengan sigma i sama dengan 0 hingga ke n ai li x sama dengan a0 l0 x plus a1 l1 x plus bla 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 sampai suku ke n an ln x, di mana li-nya ini adalah bi sama dengan 0 hingga n j tidak boleh sama dengan i x min xj per x i min xj. Simbol ini adalah simbol perkalian. Nah, langsung saja kita ke contoh soal ya. Bila kita diberikan contoh soal seperti ini, tentukan F3,5 dengan polinom Langre derajat 2 gunakan 5 angka bina. Yang di sini sudah 5 angka bina semua ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Karena yang di sini yang dicari adalah derajat 2, maka rumusnya adalah ini sampai A2 L2 A0 L0 ini tetap mengikuti. Kalaupun yang dicari adalah derajat ketiga ya. Nah, yang pertama kali kita cari adalah nilai L0-nya. Yang X ini adalah L0. Nah, I-nya itu rumusnya seperti ini. I di sini yang dicarikan L0 maka I-nya 0, yang dicari L1 maka I-nya 1, yang dicari L2 maka I-nya juga 2. Nah, yang atas nilai 2 ini kita cari dari karena yang dicari adalah derajat 2 ya. Nah, jika kalian perhatikan rumusnya yang ini itu yang bagian atas yang dicarikan X0 maka X0 nya itu tidak ditulis. Namun kalau per yang bagian bawah ini adalah X0 nya itu yang depan. Ini juga X0 yang depan kan. Yang mencari L1, L2 juga sama, yang dicari itu yang di bawah itu yang dicari, kalau yang atas itu tidak ditulis. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya. Karena ini sudah diketahui 3,5, maka hasilnya yaitu ini. Lalu kita kembalikan lagi ke rumus awal, yaitu ini. Lalu kita hasilkan seperti ini, 1,5723. Kalian bisa cek di kalkulator ya. Oke, demikian saja penjelasan dari saya mengenai polinom Langre. Terima kasih.